Orang pesimis lebih mungkin gagal daripada sukses, karena sikap pesimis adalah suudzon, berprasangka buruk terhadap Tuhan. Memang, tidak setiap upaya akan sukses, tapi orang yang banyak upayanya akan lebih mungkin sukses. Semakin engkau takut gagal, semakin kegagalan mendekatimu. Semakin engkau ingin sukses, semakin lebar jalan sukses bagimu. Jika ada waktu untuk mengeluh, pasti ada waktu untuk bekerja. Pilihan. Sukses adalah masalah pilihan. Anak muda yang sukses, memandirikan dirinya secara ekonomi, sehat dan ceria, memasuki masa depan. Sudahlah. Jangan mengeluh. Kita semua sedang sibuk membangun kehidupan yang baik, melalui kejujuran dan kerja keras. Jangan mengeluh. Banyak orang yang dulunya lebih miskin daripada kita, yang sekarang sukses karena kerja keras. Sukses hanya terbatas bagi orang yang membatasi kesediaannya untuk mencoba. Memang tidak mudah, tapi itu bukan alasan untuk tidak mencoba. Sudahilah mengeluh, mulailah mencoba. Bukan satu kesempatan yang khusus yang akan menjadikan Anda hebat dan sukses, tapi kesungguhan Anda untuk menjadi diri Anda yang terbaik dalam kesempatan apapun. Anak muda yang akan super sukses adalah yang jujur, periang, rendah hati, rajin, dan berani mencoba. Pengeluh yang tetap bekerja keras juga bisa sukses, tapi mungkin sedikit kurang terhormat daripada yang tidak mengeluh. Semua orang sukses menyenangi yang menjadikan mereka pandai dan mampu. Semua orang gagal menyukai yang menjadikan mereka tidak tahu dan tidak bisa apa-apa. Hidup ini pilihan. Jangan lagi menyalahkan nasib, karena nasib hanya sebaik upaya. Lebih baik menjadi anak muda yang belum sukses tapi rajin, daripada sudah tua, masih malas. Kurangilah kebiasaan mengeluh dan menyalahkan keadaan. Banyak yang dulunya lebih susah darimu, tapi sukses. Yang akan sukses di antaramu, sama suka bercandanya denganmu. Tapi dia lebih serius belajar dan bekerja. Dengarkan pendapat orang lain, ambil baiknya, buang yang tidak berguna, lalu berfokuslah untuk membangun sukses Anda. Sakitnya jadi orang baik, tetap lebih baik daripada enaknya menjadi orang tidak baik. Kebaikan selalu menang, kalau tidak segera, nanti, tapi pasti. Tidak semua yang kau inginkan adalah kebaikan bagimu. Seperti tidak semua yang kau benci adalah keburukan bagimu. Berfokuslah melakukan kebaikan yang bisa Anda besarkan melalui pengulangan yang teratur. Semua orang besar dikenal luas karena konsisten melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Marilah kita lebih penyayang di hati, lebih positif dalam berpikir, dan lebih penuh hormat dalam bertindak. Tuhan adalah pemelihara orang-orang baik. Semuanya terjadi atas izin Tuhan. Lalu, mengapakah Anda yang diberikan izin oleh Tuhan untuk merusak diri sendiri dengan kebiasaan buruk, saat ada orang lain hidup ringan dan damai dalam perilaku baik? Mengapakah Anda yang diizinkan berkebiasaan buruk? Meskipun kebaikanmu tidak dihargai, janganlah menyerah. Melakukan kebaikan yang tidak dihargai, tetaplah lebih mulia daripada tidak melakukan apapun. Waktu adalah pembongkar dusta. Kebenaran tampil paling jelas kepada orang yang bersabar, karena mendengarkan kata hati baiknya.
Jika baik, lakukan. Jika tidak, tinggalkan. Jangan cari masalah. Jika Anda tidak cepat mengganti kekasih yang tidak baik, Anda tidak akan berpasangan dengan yang terbaik. Setia itu menyakitkan. Jika engkau memaksa setia kepada orang yang tidak setia, jangan salahkan orang yang terus melukaimu, tapi tanyakan mengapa dirimu terus ngintil sama dia. Kesetiaan itu bukan pada kata-kata, tapi pada kebaikan. Jika dia mencintaimu, dia memelihara kedamaian hatimu. Jika dia selalu membuatmu curiga, dia tidak cinta. Pintu menuju hati wanita adalah telinganya. Maka laki-laki, berbicaralah selembut mungkin kepadanya. Pintu menuju hati laki-laki adalah matanya. Maka wanita, tampillah secantik mungkin baginya. Berhati-hatilah saat Anda mendengar kata, I love you forever. Orang jujur pun bisa berubah pikiran. Cinta itu bukan untuk dijanjikan. Cinta itu untuk dibuktikan dalam kesetiaan. Orang yang bernilai bagi air matamu, justru tak akan membuatmu menangis. Tujuan dari cinta adalah membahagiakanmu. Jika lebih banyak pedihnya daripada gembiranya, maka itu pasti bukan cinta. Ada kemungkinan besar, anak muda jatuh cinta kepada orang yang salah. Tapi itu juga pelajaran yang penting baginya. Cinta tanpa hubungan adalah derita dalam kerinduan yang panjang. Hubungan tanpa cinta adalah kehampaan yang membosankan. Cinta tidak buta. Anda masih bisa melihat kekurangan dan keburukan, tapi Anda tidak peduli. Dan kemudian menyesal. Meskipun tidak mudah, tapi obat terbaik bagi luka patah hati adalah jatuh cinta lagi. Tuhan tidak akan membiarkanmu bersedih tanpa rencana pembahagiaanmu. Bukan besarnya ide yang akan menghebatkan kehidupan, tapi besarnya kesungguhan untuk bekerja dalam ide apapun. Yang bersungguh-sungguh yang dapat, maka bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bernilai. Jangan bersungguh-sungguh melakukan yang tidak ada gunanya. Orang yang selalu berusaha menjadi orang yang disukai oleh semua orang, tidak akan pernah menjadi dirinya sendiri dan menua tanpa arah. Jika Anda ingin berhenti, berhentilah saat Anda berada di puncak. Bukan saat Anda belum menjadi seperti yang Anda impikan. Jangan terlalu lama menyesali keburukan yang sudah terjadi. Jadilah yang terbaik karena yang terjadi. Hidup ini maju, bukan mengharapkan kembalinya masa lalu. Rencana Tuhan selalu berakhir dengan kebaikan. Jika keadaan Anda saat ini belum baik, berarti itu belum akhir. Banyak orang di antara kita yang sebenarnya sedang berdiri di atas gunung emas, tetapi sedang mengharapkan gunung arang di tempat lain. Memang, sekali atau dua kali kita akan tersandung dan jatuh. Tapi kehidupan ini bukan tentang jatuhnya, tapi tentang bangkitnya. Bangkitlah, rapihkan diri. Move on, move up. Sesungguhnya, bukan jumlah tahun yang menjadikan kita tua, tapi jumlah hari yang kita hidupi tanpa impian dan harapan. Kalau Anda berani, Anda akan mencapai yang besar. Dan kalau Anda sabar, Anda akan mencapai yang tadinya tidak mungkin. Bersabarlah.
pelajaran-pelajaran penting yang telah menyelamatkan dan mengangkatmu itu. Dulu kau unduh dari rasa kecewa dan sakit hati yang kau hadapi dalam doa dan kesabaran. Diamlah, jangan menurunkan kelas Anda dengan membantah pembenci. Tuhan menghebatkan kehidupan orang yang bersabar terhadap pembencinya. Tuhan akan lebih memperkayamu setelah kekurangan yang kau sabari, dan akan semakin meninggikan derajatmu setelah fitnah yang kau tabahi. Kuatkanlah dirimu. Memang sekarang semuanya tidak mudah, tapi kehidupan tidak mungkin seluruhnya sulit. Sabarlah. Apapun yang terjadi hari ini, bersabarlah. Hidup ini memang begitu, menguji kesabaran kita sebelum memberi hadiahnya yang cantik. Anda sedang memasuki masa depan. Jadilah lebih kuat dan lebih tabah. Kesedihan Anda hanya sementara, tapi kebahagiaan Anda harus lebih panjang. Kesabaran itu sifat Tuhan, tidak ada batasnya. Yang terbatas itu adalah kesabaran kita. Dan kesabaran kita mencapai batasnya saat kita berhenti bersabar. Hanya Dia yang menyerah yang kalah. Tidak ada kesulitan yang lebih kuat daripada kegigihan. Anda akan menang, asal hati Anda cukup besar untuk menjadi wadah bagi kegigihan itu. Setelah fitnah yang kau sabari, datanglah kemudahan yang akan semakin menyejahterakan dan memuliakanmu. Tuhan tidak tidur. Seorang pemarah akan menambah musuh karena emosinya. Seorang penyabar akan menambah sahabat karena kasihnya. Bersabar memang tidak menjamin bahwa Anda bisa mengatasi masalah. Tapi semua masalah membutuhkan kesabaran untuk menghadapinya. Kebaikan adalah hak bagi yang sabar. Teruskan. Obati luka hatimu, perbaiki caramu, mulai lagi. Katakanlah ini kepada orang yang mengatakan bahwa Anda tidak akan bisa. Watch me. Lalu buktikan bahwa Anda benar. Sesungguhnya, jika engkau menghabiskan jatah gagalmu, engkau mau tidak mau akan berhasil. Jika Anda berani, Anda bertindak. Jika Anda takut, Anda akan bilang. Ini harus dipertimbangkan dengan matang. Bertindak, walau tidak berani, adalah keberanian yang sesungguhnya. Yang optimis akan berkata, terima kasih, akan saya coba. Tapi yang pesimis akan berkata, gak semudah itu. Sering, engkau gagal mengenali kelebihanmu, karena terlalu sibuk mengeluhkan yang kau kira kekuranganmu. Keberhasilan adalah daya tarik yang sesungguhnya. Maka janganlah terlalu sibuk merasa minder, karena kurang tampan. Bersabarlah dalam menghadapi celaan, karena tidak mungkin keburukannya tidak diperhitungkan, dan kesabaranmu tidak diganjar. Jika engkau ingin menjadi pemimpin, jangan pernah mengabaikan keharusanmu untuk melayani bagi kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecemerlangan mereka yang kau pimpin. Apapun yang membuat Anda tersenyum, pertahankan. Apapun yang membuat Anda sedih, tinggalkan. Terlanjur cinta adalah alasan yang paling tidak cerdas untuk mempertahankan orang yang tidak baik. Terkadang, orang yang paling kau inginkan, justru yang paling harus kau jauhi. Menangislah dalam deritamu, jika engkau ingin menangis.
Karena air mata adalah doa di saat engkau tidak mampu berbicara. Dua hal yang tidak pasti dalam keberuntungan adalah datangnya dan perginya. Jangan terlalu bersedih seperti itu. Laki-laki itu harusnya seperti bus di busway, setelah satu pergi, yang berikutnya datang. Pukulan bisa menghancurkan tulang, kata-kata bisa menghancurkan hati. Bangkitlah, tepis debu dari bekas jatuhmu, damaikanlah hatimu. Teduhkanlah wajahmu, dan jadilah pribadi yang lebih baik daripada yang sebelum terluka. Tuhan, bersama tenggelamnya matahari senja ini, redakanlah kekecewaan dan kemarahan di hati ini. Sabarkanlah aku. Amin. Wanita bisa marah jika laki-lakinya membagi uang kepada wanita lain, apalagi membagi cintanya. Wanita itu bukan untuk dimengerti, tapi untuk dicintai. Di dalam mencintainya itulah, mudah-mudahan engkau mengerti. Sesungguhnya, kecantikan seorang wanita ada dalam pandangan hati laki-laki yang mencintainya. Wanita mengagumi laki-laki yang ramah tapi tegas, cintanya setia, hasilnya menyejahterakan keluarganya. Be that man. Wanita bijak, seperti angsa di atas air. Anggun, namun tetap bekerja. Tetap tegar meski terluka. Wanita yang menarik, tidak perlu cantik. Wanita yang cantik, belum tentu menarik. Wanita itu makhluk yang sangat praktis. Dia memilih orang yang serius, dan menjanjikan masa depan yang mapan. Bagi wanita yang cerdik, ketampanan itu sementara. Untuk jangka panjang, kemapanan lebih menarik. Kecantikan tertinggi dari seorang wanita adalah kualitas yang menjadikannya diinginkan sebagai istri dari seorang laki-laki dan ibu dari anak-anaknya. Orang yang hatinya penuh syukur, wajahnya bercahaya memendarkan kedamaian, penghormatan, dan pengaruh. Ukuran kehidupan Anda ditentukan oleh ukuran keberanian Anda. Semakin Anda berani, semakin besar jadinya kehidupan Anda. Perhatikanlah, para penakut itu hidupnya kecil, tapi keluhannya besar. Marilah kita lebih memberanikan diri. Rasa syukur adalah jendela bagi mata hatimu untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan. Lebih mungkin bagimu untuk mencapai keberhasilan jika engkau ingin menjadi orang yang bernilai bagi sesamamu daripada jika engkau hanya ingin berhasil. Bukan kesalahan yang membuat kita kesal kepada diri sendiri, tapi kecenderungan untuk membuat kesalahan yang sama. Berhentilah menyesali, mulailah mensyukuri. Berhentilah meragukan, dan mulailah melakukan. Perubahan memang tidak menjamin keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan tanpa perubahan. Tidak ada siapapun bisa menjadi apapun tanpa pernah melakukan kesalahan dan mengambil pelajaran darinya. Kita terlalu sibuk menginginkan dan mengejar yang besar, tanpa menyadari bahwa kehidupan ini dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesungguhan besar. Bersyukur itu tidak berhenti pada menerima apa adanya saja, tapi terutama bekerja keras untuk mengadakan yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.